Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat. Keluar. Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Pak Yanto, Pak Marco bilang, rapat mulai 10 menit lagi. Nggak ada waktu, nggak pergi. Tapi Pak Marco memaksa. Instruksi Bu Waina. Kamu wajib ikut. Aduh. Aku tahu. Baik. Kenapa Pak Yanto datang? Bukannya dia nggak pernah ikut rapat. Siapa yang tahu? Mungkin Pak Marco sengaja manggil. Dia suka sekali cari kesalahan. Sepertinya akan ada tontonan seru. Terima kasih semuanya sudah sempat hadir di rapat ini. Hari ini, Pak Marco mau umumkan satu proposal besar. Semua. Setelah sebulan kerja siang malam, aku buat strategi marketing revolusioner. Sekarang aku jelaskan. Semua orang tahu, pangsa pasar grup Senio selalu paling unggul. Jadi kita nggak boleh cuma pikir untung rugi jangka pendek, tapi langsung tancap gas, maksimalkan anggaran, keluarkan 160 miliar buat promosi, kuasai pasar premium dalam 3 bulan. Kenapa reaksinya begitu? Ini proposal yang aku kerjakan sebulan penuh. Kalian. Pak Marco, Tentu saja, kalau ada yang nggak sependapat, silakan ngomong dengan bebas. Bu Wina selalu menurutinya, siapa yang berani beda pendapat? Kemarin Santo, staf kreatif kasih pendapat, besoknya langsung dipecat. Benar. Pak Yanto, dari tadi kamu main game. Kamu nggak puas sama proposalku? Lihat, mulai cari masalah lagi. Nggak ada. Nggak ada atau nggak dengar, Yanto, ruang rapat bukan tempat main game. Oh, ya, lupa. Kamu itu nggak berguna. Meski kamu dengar, juga belum tentu mengerti. Percuma aku tanya kamu. Kamu paksa tanya 160 miliar buat beli exposure nggak berguna, lebih baik uangnya dilempar dari atas gedung. Gimiknya maksimal, efeknya lebih bagus dari proposalmu. Kamu bilang apa? Aku bilang proposalmu itu penuh kelemahan. Pertama, target pelanggan salah sasaran. Kedua, channel pemasaran nggak tepat. Terakhir, cara hitung ROI dasarnya saja salah. Uang yang kamu investasikan ini, apa bedanya dengan buang uang? Oh bukan, buang batu ke air, masih ada bunyi, lagi beramal ke perusahaan iklan, kamu Kamu yang tiap hari cuma main game, berani-beraninya komentari proposalku. Sekarang aku umumkan, kamu dipecat, keluar. Ayah, kamu dengar kan? Dia suruh aku pergi. Aku tahu. Tahu apa gunanya? Kamu harus buat kakek setuju aku pergi. Kakek? Sudah zaman apa? Masih pakai perjodohan? Aku sama Wina juga nggak kenal. Nggak ada perasaan sama sekali. Bagaimana bisa nikah? Perasaan itu bisa dibangun.
Dulu kamu belum pernah ketemu, sekarang ketemu juga masih sempat. Aku sudah ngomong sama kakek senior, kamu sekarang kerja di grup senior. Baik-baiklah sama putri keluarga senior. Aku nggak mau. Kakek, soal nikah, aku mau putusin sendiri. Rencanaku. Jangan banyak omong. Sekarang pergi. Nggak mau. Kamu mau pergi nggak? Nggak mau, ya? Dokter, aku mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak mau dirawat. Anak cucu nggak berbakti, nggak nurut. Hidup juga nggak ada artinya. Aku nggak mau hidup lagi. Mau keluar. Jangan. Aku pergi. Cepatan. Sekarang juga berangkat. Ya. Kamu berbaringlah. Aku sekarang juga berangkat. Ingat ya, keluarga senior lagi susah. Kita harus jaga hubungan, bantu mereka. Tahu nggak? Iya. Aku bantu. Pasti aku bantu. Aku akan atur. Baik. Kakek, setengah tahun ini aku turuti permintaanmu. Diam-diam pakai sumber daya, bikin grup senior yang hampir bangkrut, malah naik terus sampai Go Public dan Wina langsung jadi ratu bisnis kota Hangari. Sayangnya, tetap kalah sama omongan manis dan modal gaya Marco. Cepat Anda izinkan aku pulang aja ya. Kamu paksa aku ngomong. Aku nggak mau, kamu malah nggak bisa terima. Gila. Yanto, kamu ulangi lagi. Kamu dipecat. Keluar sekarang. Tunggu, kakekku setuju. Aku yang pergi. Keluar sekarang. Kalau nggak, aku panggil satpam. Terserah kamu. Yanto, ini grup senior, bukan rumah kamu. Hubungannya sama kakekmu? Tolong keluar, jangan ganggu rapat. Bu Wina, kamu yakin mau usir aku? Perkataan yang sama, aku nggak mau ulangi. Sadar diri, jangan buat semuanya nggak enak. Bu Wina, jangan banyak omong sama dia. Jangan sombong kalau dikasih muka. Yanto, bukankah kamu bisa kerja di grup senior? Karena ada tunangan dengan Bu Wina? Gaya banget. Pria menumpang hidup. Bu Wina sudah ngomong. Kenapa masih keras kepala? Cepat keluar. Kalau enggak... Kalau nggak apa? Yanto, berani-beraninya kamu merusak jamku. Kamu tahu berapa harganya? Harganya 6 miliar. Sendiri nggak bisa berdiri stabil, salahkan siapa? Yanto, kamu keterlaluan. Ganggu rapat. Sengaja rusak barang orang. Saya sebagai CEO grup senior. Aku kasih tahu kamu, kamu di PK. Sekarang juga bereskan barangmu dan pergi. Bu Wina, jangan rusak jamku. Ini hadiah ulang tahun darimu. Hari ini, dia harus ganti rugi. Yanto, hari ini kamu ganti jam aku. Atau aku pastikan kamu masuk penjara. Baik, aku ganti. Harganya 6 miliar ya. 16 miliar. Kamu mimpi? Jam ini, hadiah ulang tahun dari Bu Wina. Sebenarnya nggak ternilai, tapi minta kamu bayar 16 miliar. Itu sudah murah. Kalau nggak terima, biar semua orang di sini yang nilai. Iya, hadiah dari Bu Wina. Mana bisa dibandingkan dengan uang? Pak Yanto, terima saja. Rusak barang ganti. Wah, tapi dengan gaji Pak Yanto, sepertinya harus bayar sampai pensiun. Kenapa melamun? Cepat bayar. Tentu, kalau kamu nggak mampu bayar, maka berlutut. Sujud padaku. Untuk minta maaf. Nanti aku kurangi biayanya. Tunangan Bu Wina. Terus kenapa? Lihat aku menindas kamu. Dia bahkan diam saja. Dasar pecundang. 16 miliar. Nggak akan nambah lagi, kan? Maksud kamu apa? Bawa 16 miliar ke ruang rapat grup senior. Sekarang, langsung. Cepat. Yanto, dasar pria menumpang hidup. Suka apa kamu?
Suruh bawa 16 miliar seenaknya. Kamu pikir kamu siapa? So kaya. Iya, sok kaya. Yanto, cukup. Aku bilang terakhir kali. Sekarang juga pergi dari sini. Jamnya, bisa kamu ganti. Pertunangan kita batal. Mulai sekarang, nggak ada hubungan lagi. Kamu yakin? Yanto, Bu Wina sudah bilang, pertunangan dibatalkan. Kenapa kamu masih di sini? Cepat minggir. Minggir. Kamu berani dorong aku, kamu mau mati. Hari ini, aku pasti buat kamu menyesal. Berhenti. Pak Jeki dari Bank Hangari, Pak Jeki, dewanya uang Hangari. Kenapa datang ke grup senior? Gak tahu. Karena pinjaman 400 miliar grup senior? Nggak mungkin. Uang segitu, mana mungkin Pak Jeki turun tangan sendiri? Pak Yanto, ini 16 miliar yang Anda mau. Buka. Apa? Pak Jeki antar uang ke Yanto? Bagaimana bisa? Jalankan Bu Wina. Pak Budi saja nggak diperlakukan begitu. Yanto ini siapa? Terima kasih. Pak Jeki, urusan kecil begini. Mana pantas Anda datang sendiri? Benar. Kakekku pernah sebut soal Anda. Beliau selalu mau ajak Anda mah. Tuan muda Yanto. Kalau butuh apapun, silakan bilang. Kamu boleh pergi. Baik. Rapat di grup senior. Sampai harus bawa-bawa kursi. Kacau sekali. Aku, perusahaan. Ini nggak ada aturan. Pinjaman 400 miliar yang disetujui kemarin. Tahan dulu. Cek lagi. Baik. Pak Jeki, Proposal marketing. 160 miliar Pak Marco. Semua andalkan pinjaman ini. Uangnya nggak cair. Mau bagaimana? Mana aku tahu. Sepertinya akan gagal. Yanto, semuanya gara-gara kamu. Cepat suruh Pak Jeki setuju pinjamannya. Kalau enggak, Kamu yang buat dia marah. Urusannya sama aku apa? Dan uang 16 miliar ini tak kurang sepeser pun. kamu Mulai sekarang, jam tanganmu jadi milikku. Kamu. Baik. Satpam, bawa uangnya. Jam tanganmu sudah aku ganti. Sekarang kita bahas ganti rugi ponselku. Ponsel jelek begitu. Paling berapa harganya? Memang nggak mahal. Paling 200 miliar saja. Yanto, 200 miliar? Kamu memikirkan uang sampai gila ya? Pak Yanto, otakmu rusak. Kena didian kopi. 200 miliar? Sampai 10%. Pak Yanto, barang rusak diganti sesuai harga. Kamu memeras, melanggar hukum. Dia memeras 16 miliar itu legal? Kamu, Tadi kemana saja? Sekarang jadi penjilat. Cukup, Yanto. Ngomong besar tiap hari nggak capek. Ponsel Samsung murahan berani minta 200 miliar. Masih merasa benar? Ponsel Samsung biasa nggak segitu harganya. Tapi punya aku bukan. Oh, ya. Bahkan kalau terbuat dari emas, juga nggak akan semahal itu. Kusarankan kamu pergi. Kalau enggak, Pak Anto, Wapres Senior Samsung, Anto Santoso. Orang sekelas dia biasanya cuma kelihatan di berita. Datang ke grup senior, buat apa? mungkin kerja sama 1 triliun dengan grup senior. Besar buat grup senior. Tapi buat Samsung kecil. Nggak mungkin sampai Panto datang sendiri. Hello Pak Kanto, aku Wina Senyo, CEO Grup Senyo. Kedatangan Anda karena... Tuan Muda Yanto, sistem kami mendeteksi ponsel Anda kena benturan keras, memicu alarm. Khawatir terjadi apa-apa. Langsung datang. Pak Anto juga datang demi Yanto. Ini, ponselnya ada alarm. Sampai Pak Anto bawa orang berlebihan. Tuan Muda Yanto, Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Cuman ponselnya jatuh.
kerusakannya parah. Perbaikan. Plus ganti komponen setidaknya 140 miliar. 140 miliar perbaiki ponsel semahal itu. Kamu meragukanku. Lihat baik-baik. Ini model edisi terbatas. Chip dan enkripsinya 5 generasi lebih maju. Dari flagship terbaru. Karena biayanya mahal. Dan masih tahap uji coba. Belum bisa dipasarkan. Harga dasarnya sekarang minimal 200 miliar. 200 miliar? Ini laporan uji dan kontrak pembeliannya. Lihat sendiri. $200 miliar? Kenapa ada orang pakai ponsel harga 200 miliar? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Kamu nggak pantas tahu. Pak Marco, lebih baik kita bahas ganti ruginya dulu. Aku nggak percaya. Ponsel harga 200 miliar? Kalian bohongi aku. Ini pemerasan. Aku, Anto Santoso, Wapres Samsung. Memeras kamu? Memang kamu layak. Aku, Bu Wina. Ini karyawan grup senior. Pakai orang bodoh begini, aku jadi ragu. Sama kualitas grup senior sekarang. Kerja sama kita dibatalkan saja. Apa? Pak Anto, Pak Marco cuma kebawa emosi, asal bicara. Lebih baik ganti rugi ponsel diselesaikan dulu. Kalau Anda nggak terima harga kami, silakan lewat jalur hukum. Tim legal Samsung. Ada 3.865 orang, siap kapan saja. Tim legal Samsung dijuluki penguasa pengadilan. Jangankan Pak Marco, seluruh grup senior pun nggak sanggup melawan. Nasib Pak Marco tamat. Bu Wina, tolong aku. Pak Anto, ganti rugi Pak Marco, grup senior yang tanggung. Menurut Anda, Pauli? Aku hanya menyediakan bukti dokumen. Untuk urusan kompensasi detailnya, bahas dengan pemiliknya. Dalam 3 hari, ganti rugi harus masuk. Baik. Tuan Muda Yanto, sudah sepakat? Aku pamit. Pak Anto, soal kerja sama kita. Bu Vina, benahi tim dulu. Baru lanjut kerja sama. Standar Samsung, bukan tim asal-asalan. Tidak bisa kerja sama seenaknya. Gak usah antar. Pak, Bu Wina baik sekali pada Pak Marco. Ganti rugi 200 miliar. Langsung ditanggung. Tapi ayah dan kakekmu setuju? Diam. Setuju atau tidaknya Pak Johan dan Pak Budi? Apa urusannya denganmu? Nggak perlu kamu pikirkan. benar. Yanto, aku jamin dalam 3 hari kompensasi pasti masuk. Tapi ada satu syarat. Pertunangan kita harus dibatalkan. Sekarang, silakan pergi. Kamu dengar? Sampah yang sudah dipecat masih nggak cepat pergi? Pergi. Kehilangan pinjaman 400 miliar. Dan kerja sama 1 triliun, siapa yang harus pergi? Aku minta Pak Budi nilai. Kamu seorang pria menumpang hidup. Berani-beraninya ganggu Pak. Pria bodoh minta wanita ganti rugi. Siapa pria numpang hidup? Kamu? Cukup. Yanto, aku nggak peduli kamu punya hubungan apa. Dengan Pak Jackie dan Pak Anto, aku yang buat keputusan di grup senior. Satpam, Bu Wina, usir dia. silakan Pak Yanto. Jangan buat kami pakai cara kasar. Aku di sini diundang langsung oleh Pak Budi. Kasar, kalian berani? Pak Budi mengundangmu? Yanto, kamu sudah gila. Kamu pikir kamu siapa? Pantas? Yanto, aku sudah cukup menghormatimu. Kalau kamu masih terus nempel dan maksa begini, aku cuma makin muak. Lakukan. Sepertinya
Sudah nggak perlu telepon lagi. Masih berani banyak omong? Cepat, usir keluar. Kalian sedang apa? Hentikan. Pak Budi, Ayah, kakek, kenapa kalian datang? maaf, Tuan Muda Yanto. Semua kejadian ini sudah kudengar, semua gara-gara Wina belum dewasa. Aku ganti dia minta maaf. Maaf sudah buat kamu susah. Pak Budi, sampai minta maaf ke Yanto? Mana mungkin? Ini, Kakek, kamu sedang apa? Pak Budi, dia aku mau kundang. Main game terus. Bagaimana Anda? Diam. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya kurang ajar sama Pak Yanto. Bu Wina, Pecundang yang cuma tahu minta tolong wanita, masih berani bilang orang lain, pria menumpang hidup. Ayah, meski Yanto punya identitas tinggi, tetap nggak boleh mukul orang. Pukulannya masih ringan. Wina, kamu tahu siapa sebenarnya Pak Yanto? kami cia kamu sambok. Takut kalau jujur duluan, kamu malah tertekan. Rencananya tunggu tunangan dulu baru bilang. Gak disangka kamu malah. Wina, kamu benar-benar salah. Tuan Muda Yanto. Pak Budi, nggak usah lanjutkan. Yang dipaksa nggak akan bahagia. Perjodohan ini batal. Jangan, Tuan Muda Yanto. Semua kesalahan keluarga Senio. Tolong kamu beri keluarga Senio satu kesempatan untuk menebus kesalahan. Wina, cepat minta maaf. Aku nggak mau. Yanto, aku nggak peduli kamu siapa. Simak aku, kamu cuma playboy mania kekanduan geng. Aku, Wina Senior nggak akan tunduk. Sama pewaris manja kayak kamu. Aku nggak minta maaf. Wina, diam kamu. Tuan Muda Yanto, tolong dengarkan. Wina masih belum dewasa. Aku minta maaf untuknya. Nggak perlu. Seumur hidupku, belum pernah dipermalukan begini. Kalau Bu Wina nggak mau minta maaf, maka aku cuma bisa pakai cara sendiri. Mulai. Tuan Muda Yanto, mau apa? Lihat. Ya ampun. Masih turun juga? Kalau terus turun begini, bagaimana jelaskan ke pemegang saham? Jangan-jangan. Ini ada hubungannya sama Yanto? Kenapa bisa jadi begini? Yanto, sebenarnya kamu itu siapa? Gak peduli kamu siapa. Aku, Wina Senior, gak akan tunduk sama kamu. Stabilkan harga saham, cara apapun. Bu Wina, dana lawannya jauh lebih besar. Kita bukan lawannya. Uang buat stabilisasi kita bakar, langsung habis dalam sekejap. Apa? Sialan, mana mungkin dia punya kekuatan sebesar ini? Kenapa? Aku nggak terima. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Yanto. Atau kamu mau lihat grup Senio hancur baru puas? Wina, minta maaf. Bu Wina, jangan minta maaf. Nilai pasar grup Senio ratusan miliar. Aku nggak percaya dia lawan sendirian. Kita bertahan, percaya padaku. Nanti, aku bantu balas dendam. Buat dia nyesal. Kamu diam. Ini semua gara-gara kamu. Kamu berlutut. Minta maaf ke Tuan Muda Yanto. Ayah, Pak Marco cuma mau bela aku. Dia satu-satunya yang memikirkanku. Aku nggak izinkan dia diperlakukan begitu. Minggir. Enggak. Wina, kamu harus mau. Demi orang yang suka buat masalah ini, meninggung Tuan Muda Yanto, Tuan Muda Yanto itu. Siapapun dia nggak boleh menindas orang. Yanto, seumur hidupku, paling benci orang yang suka semena-mena. Kelakuan kamu ini cuma buat aku makin muak. Wina, diam kamu. Bu Wina, kamu benci orang yang semena-mena. Dia andalkan kamu sebagai dukungan, proposal jelek tapi nggak boleh dikritik.
Siam ke pikirku. Jam tangan 1,6 miliar, aku disuruh ganti 11 miliar. Itu nggak semena-mena. Kamu bilang benci orang yang semena-mena? Jangan sok suci. Kamu berat sebelah. Aku setengah tahun di grup senior, ajak kamu ketemu 37 kali. Kau tolak, aku 37 kali. Tiap kali bilang sibuk kerja, tapi ternyata tiap kali sama dia. Kan? Terus kenapa? Aku mau dekat sama siapa itu urusan aku. Kita cuma bertunangan, belum menikah. Diam kamu. Nggak mau. Aku mau ngomong. Pak Marco itu rajin, kerja keras. Grup senior go public, berkat dia. Aku dampingi dia wajar. Kalau kamu setengah mampu dia, aku terima aja kamu. Kamu punya nggak? Grup senior go public, dia berjasa besar. Kenapa ketawa? Aku ketawa karena kamu bodoh. Tahu nggak kenapa? Setengah tahun ini, setiap proposalmu selalu lolos. Setiap proyek yang kamu incar, selalu bisa kamu dapat. Mau pinjaman, langsung lewat jalur khusus. Itu karena Pak Marco hebat. Dia yang urus semua halangan. Halangan apanya? Semua gara-gara Tuan Muda Yanto. Tuan Muda Yanto diam-diam bantu grup senior. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Setengah tahun ini aku pakai 47 koneksi bisnis buat lancarkan jalanmu. Biar grup senior, go public. Biar kamu jadi ratu bisnis. Jia, Uma, Baduci, lompat-lompat di depan panggung, cari perhatian, numpang nama. Badut murahan. Ngomong apa kamu? Bu Wina, asal ngomong grup senior. Sebesar ini berkat kerja keras aku. Diam. Dasar sok hebat. Cake statue, boleh pulang. Akhirnya bisa pulang. Semua prestasi kamu ambil, gak lihat kamu mampu atau enggak. Sudah, Pak Johan, kakekku. Sudah setuju aku pulang. Soal tunangan, resmi batal. Tuan Muda Yanto, ini semua kesalahan keluarga senior. Tentang pertunangan. Kakek, biarkan dia pergi. Aku nggak butuh calon suami yang andalkan status keluarga injak orang. Bagus. Harga saham grup senior jatuh kembali seperti setengah tahun lalu. Mulai sekarang kita nggak berutang lagi. Hentikan. Tuan Muda Yanto. Ini? Wina, kamu salah. Kakek, aku sadar. Tenang, tanpa dia, aku pasti bisa bangkitkan grup senior. Bu Wina benar. Pak Johan, Pak Budi, tenang saja. Aku bantu Bu Wina bangun grup senior lagi. Bantu apa? Aku hajar kamu. Dasar tukang adu domba. Sudah, Ayah. Ayah, kakek, aku tahu kalian salah paham soal Pak Marco. Tapi aku percaya seiring waktu, dia pasti bisa membuktikan dirinya. Aku akan buktikan prestasi grup senior setengah tahun ini. Hasil kerja kerasku. Nggak ada hubungan dengan Yanto. Rapat selesai. Bu Wina, tunggu. Aduh. Langit tidak berpihak pada grup senior. Bu Wina, tenang saja. Meski grup senior kena hantam besar dan harga saham anjlok, tapi selama kita dapat proyek Crescent Bay dari grup Sunarto, kita pasti bisa bangkit. Nanti semua orang lihat kemampuanmu. Proyek Crescent Bay, Shaisage triliun. Kalau bisa kita ambil, semua masalah beres. Proyek sebelumnya dengan grup Sunarto, juga kamu yang urus. Yang ini juga kuserahkan padamu. Bisa kan? Tenang, Wakil Direktur Proyek Grup Sunarto, Felix Tanjaya. Anggap aku seperti saudara. Aku turun tangan pasti beres. Proyek Crescent Bay. Siapkan kontrak. Seperti biasa. Orang grup senior datang. Langsung kasih. Kucingnya, tahu dapat apa? Tuan Muda Yanto, justru dari grup senior oleh Wina. Pertunangan dibatalkan. Yakin? Yakin. Katanya, demi Marco,
Wina mengusir Tuan Muda Yanto dari grup senior. Wina benar-benar mengira semua prestasinya itu hasil kerja Marco. Bodoh. Bu Tina, lalu proyek Crescent Bay masih ke grup senior? Tanpa Yanto, grup senior pantas dapat Crescent Bay. Umumkan tender terbuka. Baik. Terima kasih bantuan Pak Felix setengah tahun ini. Aku bersulang pada Anda. Pak Marco, kamu terlalu sopan. Pak Felix, proyek Crescent Bay. Tolong Anda urus. Santai aja, Pak Marco. Tender terbuka untuk umum. Tapi ya gak aku. Pasti nggak masalah. Tinggal tunggu kontrak. Baik. Pokoknya kalau grup senior naksir proyek apa, Bu Tina selalu langsung kasih. Bodoh kalau uang gratis nggak diambil. Nggak ambil ya rugi. Terima kasih Pak Felix. Aku bersulang lagi. Silakan minum. Tuan Muda Yanto, katanya kamu diusir Wina. Sibuk setengah tahun, ujung-ujungnya gagal. Bagaimana rasanya? Kamu datang untuk tertawakan aku? Tentu. Bukan? Aku datang buat rebut orang. Pertunanganmu dengan grup senior batal, bagaimana pertimbangkan aku? Bagaimana? Dengan latar belakang kita, pernikahan keluarga itu sudah nasib. Daripada sama orang asing, setidaknya kita tumbuh bersama, keluar level, dan 15 tahun teman sekelas. Saling tahu luar dalam. Benar-benar dunia sempit ya. Yanto, baru keluar dari grup senior, sudah langsung cari yang baru. Sepertinya perasaanmu ke Bu Wina biasa saja. Ada perlu apa? Wanita ini lebih cantik dari Wina. Dasar Yanto sampah. Kenapa bisa mendekati wanita cantik? Dan lagi, seleranya jelek. Wanita apa yang dicari dibandingkan dengan Bu Wina? Jauh sekali. Begitu ya. Aku dengar grup senior mau ikut tender proyek Crescent Bay. Kenapa? Apa kamu juga ikut tender? Yanto, aku tahu kamu ada latar belakang, tapi kamu itu cuma sampah yang cuma punya dukungan. Sedangkan aku punya kemampuan. Aku pasti akan bantu Bu Wina dapatkan proyek Crescent Bay. Kamu pasti kalah. Semoga beruntung. Nona, kalau mau cari orang kaya, pilih yang benar. Jangan tobe kundang gini nanti juga bangkrut. Hati-hati, uang hilang, tubuh juga hilang. Pergi. Kamu? Sudahlah Pak Marco. Sepertinya aku pernah lihat wanita ini. Bisa suka sama sampah seperti Yanto. Pasti wanita matre. Bu Wina mana mungkin lihat dia. Ayo makan. Habis makan, kita harus bahas proyek Crescent Bay. Dasar Marco pria murahan, berani-beraninya bilang aku kalah jauh dari Wina. Hari ini aku mau lihat siapa sebenarnya yang kalah. Jaga ucapanmu. Kita sudah kenal sejak lahir. Di depanmu, aku masih harus pura-pura elegan. Tapi kalau kamu suka, aku bisa pura-pura. Yang sopan dan anggun. Bu Tina, aku bersulang untuk Anda. Terima kasih. Silakan lanjut kerja. Yanto, kamu beneran berani datang buat mempermalukan diri. Wakil Direktur Proyek Grup Sunarto, Felix Sanjaya. Janji ke Pak Marco. Kasih proyek Crescent Bay ke grup senior. Kamu nggak mungkin menang. Bu Wina, Pak Marco,
dengar-dengar proyek Crescent Bay sudah pasti jatuh ke tangan grup senior. Selamat ya. Bu Wina memang berbakat. Sekarang ditambah Pak Marco, makin seperti macan tumbuh sayap. Nanti kalau kalian dapat untung, jangan lupa kami ya. Pasti. Terima kasih semuanya. Lihat nak, Yanto. Sekarang semua orang sudah tahu proyek Crescent Bay pasti jadi milik grup senior. Saranku pergi biar nggak dipermalukan. Grab Linaga, modal kuat. Teknologi kami paling atas, jauh di atas grup senior. Aku penasaran kenapa Felix setuju. Tentu saja, karena Pak Marco sangat berbakat. Aku angkat telepon dulu. Yanto, sudah zaman apa sekarang? Masih berharap menang pakai modal dan teknologi? Kuno sekali. Kalau enggak, Kamu ini beneran bodoh apa pura-pura? Tentu pakai cara ini. Aku di belakang layar kasih 10 miliar ke Pak Felix. Bisa apa lawan aku? Hah? Kamu suap Felix? Nggak mungkin. Nyali dari mana dia? Berani-beraninya terima suap. Aturan main di kalangan atas, kamu seorang wanita matre, mana mengerti? Tahu nggak kenapa aku selalu dapat proyek grup Sunarto? Soalnya tiap kali kasih uang ke Pak Felix. Mengerti? Dasar bodoh. Modal, teknologi, nggak ada gunanya sama sekali. Felix Tanjaya, dia benar-benar berani. Tamat dia. Pak Felix benaran akan tamat. Kamu siapa? Berani ngomong begitu. Kamu kira kamu siapa? CEO Grup Sunarto. Siapa yang kasih kamu keberanian? Peraturan anti korupsi Grup Sunarto. Peraturan anti korupsi Grup Sunarto? Apa hubungannya peraturan anti korupsi Grup Sunarto denganmu? Kenapa? Kamu mau laporkan Pak Felix? Gak ada bukti. Siapa yang akan percaya omongan wanita matre? Yanto, wanita yang kamu bawa ini benaran bodoh. Bicaranya melantur. Aduh, sobat, lama nggak ketemu. Pak Felix datang. Kalian masih mau laporkan dia? Kalian tamat. Pak Felix. Pak Marco. Pak Felix. Di sini ada wanita. Katanya mau laporkan kamu. Cepat ke sana, kasih dia pelajaran. Laporkan aku. Siapa yang buta? Berani sekali. Sini. Ini orangnya. Siapa? Ayo. Pak Felix. Dia bilang aturan anti korupsi Grup Sunarto mau melaporkanmu. Lucu sekali kan? Apa? Ketawa apa? Aku. Marco, kamu gila ya? Berani sekali ngomong sembarangan. Aduh, Pak Felix, Anda kenapa panik? Dia wanita matre. Dia lapor ke Grup Sunarto. Siapa yang percaya omongannya? Santai. tutup mulut kamu. Kapan aku pernah terima uang dari kamu? Kamu ngomong ngawur lagi, aku habisi. Pak Felix, maksudnya apa? Butina, Marco gila. Ngomongnya ngawur. Jangan percaya dia. Aku nggak terima sepeser pun. Apa? Yaitu CEO Grup Sunarto, Tina Sunarto. Mana mungkin dia Butina? Halo Pak Felix, aku Wina Senior. Terima kasih setuju berikan proyek itu ke Grup Senior. Grup Senior janji nggak akan mengecewakan. Diam. Kapan aku pernah setuju kasih proyek itu ke kamu? Butina, Grup Senior otaknya rusak. Ngomong sembarangan. Jangan percaya omongan mereka. Butina? Dia adalah Butina. Proyek Crescent Bay, Grup Senior tereliminasi. Silakan pergi. Butina, jangan marah. Pak Marco cuma nggak tahu siapa Anda. Jadi dia salah paham. Pikir Anda punya hubungan gelap dengan Yanto. Aku suruh dia minta maaf. Dia belak-belakang, tapi kemampuannya bagus. Serahkan proyek ke kami pastikan Anda puas. Kemampuan bagus? Kamu yakin? Tentu saja, kalau nggak, Pak Felix dulu, mana mungkin kasih dia banyak proyek.
Sebentar lagi kamu akan tahu alasannya. Pak Marco, maksud Butina tadi. Wina nggak boleh tahu proyekku dulu didapat suap. Oh, dia pasti dendam padaku karena mengira aku anggap dia matre. Dia mau balas dendam. Dia mau mempermalukan grup senior. Bu Wina, ayo pergi saja. Kalau nggak dapat proyek Crescent Bay, grup senior bakal habis. Walaupun Butina mau balas dendam, kita tetap harus minta maaf dapat proyek itu. Tidak mungkin kita pergi begitu saja. Aku pasti akan cari proyek lain buat Anda. Tolonglah, ayo kita pergi saja. Ada apa dengan kamu hari ini? Aneh sekali. Kamu sembunyikan sesuatu dari aku. Aturan main di kalangan atas, wanita matre seperti kamu mana mengerti. Tahu kenapa aku selalu bisa dapatkan proyek Grup Sunarto? Karena tiap kali aku kasih uang ke Pak Felix. Mengerti? Dasar bodoh. Modal, teknologi, nggak ada gunanya sama sekali. Apa? Wanita ini ternyata merekam. Dia berani sekali ya. Berani-beraninya terima suap. Siapa itu? Menyogok Felix buat dapat proyek. Itu asisten CEO grup senior, Marco. Kamu nggak kenal? Pantas saja. Setengah tahun ini, proyek Sunarto semua diambil grup senior. Ternyata karena suap. Itu nggak benar. Jangan percaya. Cepat matikan. Hentikan dia. Marco, berani lakukan hal kotor di belakangku. Ini yang kamu sebut bakat. Bu Wina, aku yawas kau. Aku, Felix Tanjaya. Berani dia bilang begitu. Dia tamat. Pak Felix pasti tamat. Siapa yang kasih kamu nyali berani ngomong begitu? Kamu pikir kamu siapa? CEO Sunarto? Siapa yang berani kamu? Peraturan anti korupsi Grup Sunarto. Peraturan anti korupsi Grup Sunarto? Hubungannya sama kamu apa? Kenapa? Kamu mau melaporkan Pak Felix? Kamu nggak punya bukti. Siapa akan percaya omongan wanita matre? Yanto, wanita yang kamu pilih, otaknya kosong sekali. Ngomongnya semua ngaco. Bu Cina, jangan putar lagi. Aku mohon, jangan putar lagi. Menjawab saja sudah parah. Masih sebut Butina wanita matre. Benar-benar buta mata. Dia bilang suap Pak Felix di depan Butina. Bodoh. Wina juga bodoh sekali. Bisa angkat orang seperti itu jadi asisten. Marco, kamu buat aku kecewa. Aku cuma terlalu peduli sama Anda. Terlalu peduli sama grup senior. Makanya aku... Semua orang, kalian sudah lihat sendiri. Aku umumkan Felix Tanjaya dipecat. Aduh, proyek Crescent Bay, grup senior resmi tersingkir. Semua kerjasama sebelumnya dengan grup senior seluruhnya dihentikan, akan dilelang ulang. Baik. Tina, gak bisa begitu. Hoiku, menyangkut strategi grup senior 3 tahun ke depan. Dan ribuan karyawan. Anda. Salah siapa? Salah kamu yang buta menilai orang, malah rekrut sampah seperti itu. Bu Tina, Dia sebenarnya punya kemampuan. minta ampun ke Bu Tina, ambil proyek itu. Kalau tidak, grup senior tamat. Bu Wina, tolong kasih aku kesempatan. Aku Bu Tina. Bu Wina. Tuan Mudayanto, aku sudah bantu balas sakit hatimu. Traktir aku makan, nggak berlebihan, kan? Enggak. Tempat terserah aku bayar. Tuan Mudayanto, murah hati. Ayo. Saatnya memeras orang kaya. Bu Tina. Bu Tina, Pak Marco salah karena suap. Maafkan dia. Beri grup senior kesempatan lagi. Aku yakin semua proyek akan kami selesaikan dengan standar tertinggi. Hasilnya pasti sempurna. Kamu mau jamin pakai apa? Pakai asisten bodoh kamu itu? Bu Tina, Pak Marco meski salah, tapi kemampuannya bagus. Setengah tahun ini, semua proyek grup senior. Dia tangani rapi. Gak ada celah. Asal Anda nggak cabut proyek, dia pasti bikin Anda kagum. Rapi dan teratur. Ya? Wina, bukan cuma dia yang bodoh. Kamu juga. Bu Tina, kata-kata Anda itu sudah keterlaluan. Aku tahu hubungan Anda sama Yanto istimewa
Kamu mau bantu dia balas dendam, tapi nggak harus injak orang, kan? Kamu pikir aku putus kerja sama? Karena Marco suap? Bukan. Bukan. Setengah tahun ini, grup senior minta apapun aku kasih, itu karena yang. Bukan Marco. Dia cuma kurir. Ini Selama yang tua ada, Marco suap atau tidak, proyek tetap milik grup senior. Tapi sekarang Yanto sudah pergi, grup senior nggak istimewa lagi. Makanya aku pakai alasan Marco suap untuk tarik semua proyek. Paham? Proyek grup senior tanpa kakak, karena setiap vendor atas bawah yang kerjasama, semuanya sudah diberitahu Yanto. Makanya mereka kerja 100%, biar grup senior langkat, sampai dia harus naik down. Itu nggak ada hubungannya, sedikit pun dengan Marco yang bodoh. nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kalau begitu lihat baik-baik. Setelah Yanto pergi, lihat asistenmu itu masih bisa kerja. Rapi dan bagus nggak? Ayo. Yanto, apa dia bilang? Kamu benar. Hubunganku dengan Yanto memang nggak biasa. Makanya aku kasihan sama dia. Dia buang tenaga, bantu perempuan kayak kamu. Yang buta mata dan buta hati. Apa? Aku salah selama ini? Wina, jangan dengarkan dia. Grup senior, Mayu sampai sekarang semua hasil kerjaku. Cina Sunartu, Kumabela Yanto. Makanya dia jelek-jelekkan aku. Percaya aku. Lepaskan aku. Gara-gara kamu. Proyek Crescent Bay hilang. Proyek ke grup Sunarto juga hilang. Seluruh grup senior di ujung tanduk. Bagaimana aku... Wina, dengar penjelasanku. Meski kehilangan grup Sunarto, kita masih ada kerjasama lain. Kan? Bos perusahaan lain suka sama aku. Aku hubungi mereka. Cari proyek untuk Anda. Tunggu. Halo Pak Eko. Ini aku, Marco. Proyek Plaza Yinsu buka tender. Grup senior bisa ikut? Apa? Grup senior juga mau proyek Plaza Jinsu? Pak Eko, apa maksud Anda? Kemarin bilang grup senior hebat, ada peluang kerjasama. Ya enggak? Itu karena Pak Yanto di grup senior. Aku cuma kasih muka ke dia. Kamu beneran pikir kamu punya kemampuan? Kerja sama denganku. Grup senior pantas. Kalian cuma sekumpulan orang buta. Pak Eko, Ternyata karena Yanto. nggak mungkin. Aku nggak percaya. Bu Rika, aku, Marco. Kamu masih berani telepon aku. Dulu aku kasih proyek ke grup senior karena Pak Yanto. Kenapa tiba-tiba jadi kamu yang negosiasi kerjasama? Siapa yang kasih kamu nyali? Dasar nggak tahu diri. Bu Rika. Sialan. Aku nggak percaya ini semua karena Yanto. Pak Leon. Aku Marco. Kamu apa? Pantas telepon aku. Kamu hati-hati kak. Pak Yanto sabar. Makanya biar jadi pelapor. Dan rebut tunangannya. Aku jijik lihat pria perusahaan rumah tangga. Pak Leon. Kenapa bisa begini? Halo? Bu Wina, gawat. Semua rekan barusan kirim pesan. Mereka mau hentikan kerjasama. Apa yang terjadi? Mereka bilang dulu mereka kerja sama. Karena Pak Yanto. Sekarang Pak Yanto dipecat, mereka nggak berani kasih proyek ke kita lagi. Yanto. Lagi-lagi Yanto. Ternyata benar. Semua proyek itu datang. Cuma karena Yanto. Bu Wina. Mereka bilang begitu, pasti karena dikasih Yanto. Tunggu. Aku pasti bisa rebut proyek-proyek itu. Aku pergi dari sini. Penipu. Marco. Kamu itu penipu. Para direktur bilang, ambil kontraknya. Tapi kamu bohong soal negosiasi. Bu Wina, aku nggak tahu mereka. Keluar. Minggir dari hadapanku. Bu Wina, aku. Sialan. Nggak bisa. Bentar lagi aku dapatkan Wina, Nikki Callis Facilitas.
Aku nggak boleh menyerah. Wina, kamu merasa diri kamu pintar, padahal aslinya cuma sampah. Tanpa Yanto, kamu bukan siapa-siapa. Kakek sudah ingatkan kamu. Ayah juga sudah memperingatkanmu. Tapi kamu tetap keras kepala. Pengorbanan Yanto, kamu tutup mata. Tapi Marco, si penipu itu, kamu percaya sepenuhnya. Sekarang lihat akibatnya, proyek hilang, perusahaan bangkrut. Bodoh. Kamu cuma orang bodoh yang merasa paling hebat. Yanto, aku salah. Bu Wina, aku tahu aku salah. Yanto, Sial, lagi-lagi Yanto. aku tahu aku salah. Kembalilah. Kembalilah ya. Baik. Aku kembali. Ada aku di sini, kamu nggak usah takut apapun. Pantas CEO wanita grup Senio. Rasanya lebih mantap dari wanita murahan lain. Kalau bisa dapatkan dia, grup Senio akan jadi milikku. Marco. Dasar bajingan, Bu Wina. Dengar aku. Aku suka sama kamu. Bejat, jauhi aku. Wina, semuanya benar. Aku suka kamu. Lepaskan, Marco. Tolong, Aku janji bakal baik sama kamu. jangan. Aku mohon, lepaskan aku. Wina, tolong terimalah aku. Tolong, Kami mati. lepas. Aku tadinya mau baik-baik sama kamu, tapi kamu gak tahu diri. Siapa suruh kamu teriak? Hari ini. Kamu mau atau enggak, aku tetap akan dapatkan kamu. Tolong. Yanto, tolong aku. Sangat keluar. Lepaskan aku, Yanto. Kamu sudah merusak rencanaku. Awas. Ayo. Yanto, syukurlah kamu datang. Kalau enggak, aku sudah. Tuh Wina, kita nggak sedekat itu. Cuma lewat, dengar orang minta tolong, aku masuk lihat. Telepon Senio, suruh jemput. Baik, Tuan Muda. Yanto, aku salah. Kamu kembali ya. Tuan Muda Yanto, kenapa kamu di sini? Katanya mau temani aku nyanyi. Kenapa malah hilang? Yen, Aku sudah bilang dari dulu, Marco itu bukan orang baik. Tapi kamu nggak percaya. Tadi bukan Tuan Muda Yanto lewat. Entah jadi apa kamu. Sifat kamu yang suka seenaknya itu, kalau nggak diubah, kamu akan menyesal. ayah, kakek. Aku tahu aku salah. Tolong jangan mengomel lagi. Aku mau minta maaf sama Yanto. Jalani lagi pertunangan itu. Masalahnya, meski kamu mau, Tuan Muda Yanto belum tentu setuju. Kakek, tenang aja. Aku pasti akan minta maaf. Aku akan berusaha dimaafkan aku. Sekarang, itu satu-satunya cara. Oh, ya, cari Marco di seluruh kota. Berani sakit di cucuku. Nggak bisa dibiarkan. Siap? Yanto, barusan
Yang di ruang VIP itu Wina, kan? Kamu jangan-jangan masih suka dia. Mana ada perasaan. Karena perintah kakek, aku di grup senior setengah tahun. Terus kenapa kamu gak mau terima aku? Pasti kamu masih menyukainya. Enggak. Kamu mabuk. Aku gak mabuk. Yanto. Kamu tahu nggak? Keluarga Sunarto mau kirim aku buat nikah sama keluarga Suneo dari kota Cina. Serius? Iya. Paman keduaku mau rebut harta warisan, makanya dia paksa aku nikah jauh. Tapi, aku nggak suka lelaki dari keluarga Suneo itu. Orang yang aku suka. Orang yang aku suka dari dulu itu kamu. Yanto, kita menikah saja ya. Aku. Asal kamu melamar aku ke keluarga Sunarto, mereka nggak berani paksa aku nikah ke kota Cina. Aku nggak mau ke kota Cina. Kamu tega lihat aku pergi sendirian ke sana? Baik. Kamu setuju? Nggak boleh tarik ucapan, ya? Aku tahu, kamu pasti nggak akan biarkan aku sendirian. Tuan Muda Yanto, hal yang kamu janjikan semalam, nggak lupa, kan? Aku nggak mabuk. Pasti ingat. Ada orang jelas-jelas mabuk, tapi masih ingat dengan baik. Nggak penting. Itu cuma hal kecil. Nggak penting. Yanto, aku. Kita bisa bicara berdua? Di antara kita, sepertinya nggak ada yang perlu dibicarakan. Yanto, aku benaran tahu aku salah. Aku yang nggak bisa lihat orang dengan benar. Aku salah percaya Marco. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi, ya? Aku mau menjalankan pertunangan itu. Asal kamu mau kembali, aku rela lakukan apa saja. Maaf. Sekarang, aku ini pacarnya Tina. Pacarnya? Bu Wina, kamu tolak pertunangan. Yanto juga. Dia bertahan di grup senior 6 bulan. Dia ajak kamu ketemu 37 kali. Kamu sombongnya apa? Pria sekeren ini, kamu anggap remeh. Wajar orang paham nilainya dan rebut dia. Sekarang, dia pacarku. Kedepannya tolong jaga jarak. Kalau enggak, jangan salahkan kalau aku enggak sopan. Ayo, sore ini lihat gaun pengantin. Jangan telat. Gaun pengantin? Ayo. Bagaimana hasilnya, Tuan Muda Yanto? Dia sudah bersama Tina. Hah? Tina dari grup Sunarto? Ya, sudah kuduga. Orang sehebat Tuan Muda Yanto, banyak yang incar dia. Sekali kamu lewatkan, langsung disambar orang lain. Tak ada kesempatan menyesal lagi. Aduh, takdir. Ini semua takdir. Keluarga senior memang nggak dikasih jalan buat bersinar.
Aduh. Bu Waina, laporan keuangan perusahaan. Harus kas grup senior putus total, kali solusi sejarah. Gaji bulan ini nggak bisa dibayar. Semua bank sudah tahu. Kita singgung keluarga Linaga. Mereka nggak mau kasih pinjaman. Uang dari mana? Semuanya salahku. Aku terlalu percaya diri. Aku benar-benar mengira aku ini ratu bisnis. Aduh. Tapi aku lupa, selama ini Yanto yang diam-diam bantu aku menanggung semuanya. Sekarang gak ada Yanto. Ada masalah sedikit saja, aku nggak bisa apa-apa. Ayah, kakek, maafkan aku. Semua salah aku. Aku yang buat grup senior hancur. Sekarang ngomong begini masih ada gunanya. Kita cari cara selamatkan keluarga senior dulu. Aduh, dulu ayah dan kakek Denny yang atur pertunangan ini. Kalau begitu, ayah, tolong menselidiki ke kakek Denny. Kalau kakek Denny mau kasih keluarga senior kesempatan, siapa tahu. Iya, kek. Di keluarga Linaga, suara paling besar tetap kakeknya. Tapi kini keluarga Linaga sudah jauh berbeda. Dia masih mau jalani pertunangan, itu sudah sangat baik hati. Tapi Wina malah merusaknya. Sekarang disambung lagi. Aduh, demi keluarga senior, biar aku tebalkan muka sedikit. Aku minta tolong lagi. Nanti ketemu kakek Linaga, minta maafnya harus sungguh-sungguh. Hanya kalau dia maafkan kamu, baru mungkin dengan Tuan Mudayanto. Tenang, kakek. Aku tahu harus bagaimana. Demi keluarga senior, aku pasti tampil yang terbaik. Kalian datang buat kasih selamat, kan? Ayo, silakan masuk. Pesta sudah mau dimulai. Kasih selamat? Pesta? Ya, kalian datang buat pesta pertunangan. Tuan muda sama Bu Tina. Pertunangan? Mereka benaran sudah tunangan. Kenapa secepat ini? Maksudmu apa? Tuan muda dan Bu Tina teman kecil. Cepat tunangan? Memang salah? Hari ini bahagia. Siapa yang bicara kayak gitu? Kalian bertiga bukan datang kasih selamat ya? Kalau mereka sudah tunangan, berarti kakek Linaga sudah setuju. Kita sudah nggak punya kesempatan. Pulang saja. Ini karma. Ini semua hukuman yang langit kasih ke aku. Wina. Ayo semua, senyum, lihat sini. 1, 2, 3. Oke. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo pergi. Pestanya mau mulai. Ayah, keluarga senior. Aduh, cucu kesayanganku hidup enak dari kecil. Semuanya lancar. Tapi di grup senior, dia disia-siakan selama 6 bulan. Keluarga Linaga sudah sangat baik. Mengerti? Wina, jangan minum lagi. Keadaan begini, kamu harus bangkit. Kalau terus begini, grup saya tamat. Jangan pedulikan aku. Aku mau minum. Aku ini memang bodoh dan buta hati. Aku yang buat grup senior hancur. Aduh, kamu ini. Aku angkat telepon. Tunggu aku balik. Aku antar kamu pulang. Tina, kamu cepat sekali. Baru tunangan, minggu depan langsung nikah. Kamu kenal Yanto 20 tahun lebih, tunggu beberapa bulan lagi juga bisa. Kenapa buru-buru? Aku suka Yanto lebih 20 tahun. Susah payah dia mau sama aku, masa nggak buru-buru? Grup senior hancur. Mereka anggap dia penyelamat. Kalau aku nggak cepat-cepat, nanti
Dia sama Wina cuma tunangan dari kecil, bukan karena cinta beneran. Takut? Kamu nggak mengerti? Dia bisa betah di grup senior 6 bulan, itu bukan cuma karena perintah kakeknya. Tapi karena Wina itu tipe wanita yang dia suka. Yanto? Suka aku? Apa? Nggak mungkin. Aku dan Yanto teman kecil, teman sekelas 15 tahun. Tipe wanita yang dia suka dari dulu. Semua mirip. Kalau nggak, dengan sifat dia, meski ditekan kakek Denny, paling lama 3 hari. Dia pasti kabur. Mana mungkin dia tahan direndahkan 6 bulan di sana. Aku terlalu mengerti dia. Ternyata begitu. Dia pasti disakiti sama Wina. Makanya aku harus cepat menikah. Jangan kasih Wina. Sedikit pun celah masuk lagi. Jadi begitu. Yanto mau bertahan di grup senior, 6 bulan disiksa karena dia suka aku. Kalau begitu, aku masih punya kesempatan. Ya, aku masih punya kesempatan. Aku harus rebut kesempatan terakhir ini. Orangnya mana? Apa yang terjadi? Sambut mempelai pria dan wanita. Masuk. Kokok Benget. Satu kelas. Teman kecil juga. Bagus. Silakan kedua mempelai tukar cincin. Tunggu. Siapa itu? CEO grup senior, Wina senior. Itu yang naik bursa. Karena Tuan Muda Yanto. Terus balik malah usir Tuan Muda Yanto kan? Katanya dia ratu bisnis baru di kota Hangari. Ratu bisnis apa? Tanpa Tuan Muda Yanto. Grup senior hampir bangkrut. Buat apa kamu datang? Yanto, aku tahu kamu masih suka aku. Kalau enggak mungkin kamu disia-siakan. Tapi tetap di grup senior, bertahan sampai 6 bulan. Dulu aku salah. Kamu kasih aku satu kesempatan lagi ya. Pertunangan kita sudah dibatalkan, dan kamu sendiri yang batalkan. Hari ini hari pernikahanku. Tolong jaga sikapmu. Satpam. Antar Bu Wina keluar. Jangan. Yanto, asal kamu kasih aku kesempatan lagi, aku rela lakukan apa saja. Aku tahu, kamu marah karena aku tolak kamu 37 kali. Asal kamu memaafkan aku bisa tebus semua salah. Aku kerja kamu 37 kali. 370 kali pun boleh. Asal kamu mau. Suruh dia keluar. Lepaskan aku. Yanto, bagaimana kamu maafkan aku? Kamu suka sama aku. Kenapa nggak bisa? Kasih aku kesempatan lagi? Kenapa? Kamu suka aku nggak? Aku. Jelas. Kamu nggak suka aku. Kamu bukan sadar kamu salah. Tapi sadar kalau grup senior mau runtuh. Yang kamu mau bukan kesempatan. Tapi kamu mau aku jadi alatmu untuk bantu kamu balik. Jadi ratu bisnis yang bersinar. Aku? Bukan Yanto. Dengar, cukup. Wina. Waktu kamu usir aku dari grup senior, kamu sangat dingin dan sombong. Kalau setelah itu grup senior nggak runtuh dan malah makin sukses, hari ini kamu akan datang ke sini? Aku. Pasti nggak. Kamu akan merasa gelar ratu bisnismu pantas. Dari atas kau meremehkanku, bilang aku sampah, dan bersyukur memecatku adalah keputusan terbaikmu. Bukan begitu. Ayo akui saja, kamu sama sekali nggak punya perasaan padaku. Di pesta pernikahanku, kau pura-pura setia dan patah hati. Yang kau mau cuma satu, biar aku tetap jadi sumber dayamu. Kalau aku nggak ada nilai, kamu pasti buang aku. Bukan begitu. Yanto, malam itu, saat kamu selamatkan aku dari Marco, aku sudah mulai suka sama kamu. Kuku,
pengen jadi pura-pura, salah pilih orang. Sadar grup senior mau hangkur. Aku akui, di pertemuan pertama, kamu memang tipe yang aku suka. Tapi setelah lihat sifat asli kamu, yang aku rasakan cuma jijik. Sementara Tina, dari kecil, dia selalu taruh aku di hatinya. Selalu taruh aku di hatinya. Waktu aku sakit, dia selalu merawat dan cemaskan aku. Waktu aku sedih, dia yang selalu hibur aku. Bahkan waktu aku ke grup senior, buat jalani pertunangan itu, dia tetap bantu aku sepenuh hati. Rela disalahpahami demi aku. Kamu pikir kamu siapa? Bisa buat aku tinggalkan dia, lalu kasih kesempatan ke kamu? Kamu layak? Uzil dia keluar. Yanto, jangan. Jangan. Yang Ce, aku mohon, kasih aku kesempatan jelaskan. Tolong dengar aku. Curi calon pengantin di pesta nikah. Kukira dia cinta sama Tuan Muda Yanto. Ternyata, cuma tanpa dia nggak bisa hidup mewah. Manfaatkan perasaan Tuan Muda Yanto, jadikan dia ATM hidup. Cik, nggak tau malu. Bedanya sama wanita matre apa? Lanjutkan acara. Silakan pasangan pengantin bertukar cincin. Direktur Yanto. Aku yakin, semua sudah dengar beritanya. Mulai hari ini, grup senior resmi bergabung ke grup Linaga. Dan kalian semua dipecat. Apa? Pak, ini kelewatan namanya. Kami sudah kerja di sini lebih dari 10 tahun. Kamu nggak bisa lakukan itu. Benar. Kerja bertahun-tahun, memang kenapa? Kualitas kalian begini saja. 6 bulan di sini, semua kebusukan kalian sudah kulihat jelas. Ini semua bukti korupsi, suap, dan semua pelanggaran hukum kalian. Kalau nggak mau masuk penjara, tanda tangan, lalu pergi. Sekarang, kamu puas? Kakek Budi, minta kakekku selamatkan grup senior, agar grup senior cairkan dana bertahan hidup. Yanto, kenapa kamu ditendang Wina? Tapi langsung dapet Tina yang lebih baik, sementara aku Macia tetap hidup di dasar masyarakat dan malah dikejar keluarga sini. Aku nggak terima. Yanto, kalau saja waktu itu aku nggak memperlakukanmu begitu, apakah akhirnya akan berbeda? Yanto, mati saja dong. Yanto, hati-hati. Lepaskan aku. Waktu itu aku sudah melepaskanmu sekali, tapi kamu masih nggak jera. Kasih tahu tim pengacara, biar dia dipenjara seumur hidup. Yanto, kamu sombong andalkan keluarga. Kalau Yago, lawan aku 1 lawan 1. Ada apa? Badut kampung cari perhatian. Beres. Semua sudah diurus. Ayo pulang. Yanto, aku benar-benar sadar aku salah.